sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Jadi ketika dia melakukan ujaran kebencian, kan ada undang-undang ITE yang dibuat oleh pemerintah. Artinya dia sedang melawan pemerintah ketika dia menuduh, penipu, dan sebagainya. Itu melawan pemerintah, melawan undang-undang dibuat oleh pemerintah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini dia. Ketika Patrick Smith melakukan satu tindakan yang melawan hukum, maka tindakan itu akan ditanggung oleh dia, mendatangkan hukuman bagi dirinya. Jadi dia sendiri yang membuat hukuman bagi dirinya, bukan Pastor Andi Simon, bukan tim YHS. Tujuannya tadi dari perspektif Pak Yosua Tewu itu supaya tertib, ada semacam pembelajaran, dan tidak perlu ini menjadi presiden buruk ke depan. Kenapa? Karena menurut saya sendiri pun tidak merasa terganggu. Yang penting saya menjaga lisan saya, bijak bermedia sosial. Dan waktu saya sekolah dulu SD, prinsip yang disampaikan oleh guru saya ingat sampai sekarang, berani karena benar, takut karena salah. Jadi tidak mungkin kita takut kalau memang kita dalam posisi benar. Itu saja saya pikir prinsipnya ya. Oke, barangkali dari teman-teman yang lain, Pak Pendeta Yohanes Ratu Eda, dan juga dari Pak Daud, mempertajam diskusi kita malam hari ini kepada teman-teman tim YHS, sambil menunggu Pastor Andi Simon masuk. Silakan Pak. Baik, terima kasih hambanya Pendeta Bertona Baban untuk kesempatan yang diberikan. Ya, bagi saya sudah clear ya, sudah jelas bahwa proses ini bukan ujuk-ujuk. Selama ini kan kita dengar dari pihak mereka saja, bahwa Pastor Andi Simon A, B, C, khotbahkan kasih, khotbahkan mengampuni, tapi buktinya tidak mengasihi, tidak mengampuni. Tapi lewat Zoom pada malam hari ini menjadi clear buat kita bahwa proses ini sudah ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi ini clear, agar publik yang sudah terlanjur memberi stigma yang kurang baik kepada Pastor Andi Simon bisa mendapatkan pencerahan dan informasi yang berimbang. Memang saya sepakat tadi bahwa kalau mereka menuntut mengampuni, menuntut mengasihi, saya setuju tadi dengan Pastor Denny, Pastor Joshua Tewu. Apakah waktu mereka melakukan pembunuhan karakter, menuduh penipu, apakah mereka punya kasih? Justru itu merupakan bentuk arogansi mereka. Dan sekarang ketika ditantang dalam ranah hukum, mereka mulai kelebakan. Jadi saya pikir ini menjadi satu hal yang penting bagi publik, bahwa yang dilakukan untuk Patrick Smith bukan soal kritik dia terhadap pengajaran, tetapi ujaran kebencian, merusak nama baik, itu yang dilaporkan. Jadi publik sudah tahu, sudah dengar, nanti kita akan sebarkan lebih luas supaya publik tahu bahwa tim YHS, tim Pastor Andi Simon melaporkan, mempolisikan Patrick Smith itu bukan soal pengajaran, bukan soal doktrin, tetapi ujaran kebencian, merusak karakter, membunuh karakter, menuduh penipu, dan sebagainya. Itu yang memang masuk dalam Undang-Undang ITE. Jadi ini yang bisa clear buat kita. Kita berharap publik bisa mengikuti ini dengan baik. Dan saya berpikir bahwa firman Tuhan jelas. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang saya mau kutip buat kita pada malam hari ini ya, terkait dengan itu. Tuduhan-tuduhan mereka tentang polisi yang ada keberpihakan. Tadi Pastor DHI katakan itu, ada semacam intervensi dan sebagainya, sehingga tidak dikabulkan pengaduannya. Jelas firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1-5, dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab
tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kepolisian itu ditetapkan oleh Allah. Ayat yang kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Jadi ketika dia melakukan ujaran kebencian, kan ada undang-undang ITE yang dibuat oleh pemerintah. Artinya dia sedang melawan pemerintah ketika dia menuduh, penipu, dan sebagainya. Itu melawan pemerintah, melawan undang-undang dibuat oleh pemerintah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini dia. Ketika Patrick Smith melakukan satu tindakan yang melawan hukum, maka tindakan itu akan ditanggung oleh dia, mendatangkan hukuman bagi dirinya. Jadi dia sendiri yang membuat hukuman bagi dirinya, bukan Pastor Ani Simon, bukan tim IHS. Kemudian ayat yang ketiga, sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu beroleh pujian daripadanya. Jelas, kalau kita ikuti aturan pemerintah, taati undang-undang ITE, ya kita pasti dapat pujian dari pemerintah. Jadi kita jangan menuduh pemerintah berpihak. Itu yang penting. Kemudian ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi untuk kebaikan kita semua, pemerintah hadir lewat undang-undang yang ada. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Ini dia nih. Takutlah akan dia kalau engkau melakukan kejahatan. Minta ampunlah, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ini dia nih. Murka Allah loh. Melalui pemerintah merupakan perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan bahwa kejahatan terhadap sesama, apalagi ini seorang pastor, dibilang penipu. Ini kan sesuatu yang sangat jahat. Sehingga ya dia harus menanggung itu. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Sudah diberi kesempatan kok. Tapi beliau tidak menggunakan kesempatan itu, malah menantang katanya tadi kan. Nah, sekarang kena batunya dia sendiri. Kemudian Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi, Tuhan sedang menghajar siapa? Ya, Patrick Smith. Karena Tuhan sayang sama dia. Jadi, pelaporan kepada polisi itu merupakan bagian dari kasih. Bukan berarti kasih lalu kompromi. Ya sudahlah, maafkan, lalu selesai begitu saja. Itu bukan kasih yang mendidik, kasih yang kebablasan. Jadi, lakukan peran dan fungsi sebagai mana mestinya. Tadi Pak Denny katakan ya sebagai anak bangsa di negeri ini punya hak hukum. Jadi dijalankan sesuai dengan itu. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ini penting ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Itu jelas. Pastor Jusiateu tadi katakan, memang ini punishment, suatu pendidikan. Untuk apa? Untuk memperbaiki karakter yang tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa menghargai, tidak menjaga etika bicara, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kawan-kawan kita yang lain juga, supaya mereka jangan menyerang membabi buta. Mereka tidak tahu informasi yang sebenarnya, tapi mereka berani mengatakan A, B, C. Harusnya sebagai seorang akademisi, mereka harus hubungi, jangan hanya mendengar Patrick Smith, dengar juga dong tim IHS, dengar juga Pastor Ani Simon. Itu yang penting, sehingga apa yang disampaikan ke publik betul-betul
itu satu informasi yang benar, bukan cari muka, cari muka. Saya terakhir, saya sudah siapkan tadi ini, Wahyu 3 ayat 19. Supaya mereka jangan bilang kita tidak ngomong firman. Iya kan? Firman gitu ya. Karena kita ngomong firman, sebab bukan cuma mereka yang punya kebenaran, kita juga punya. Yes. Ya kan? Nah, sekarang yang sedang diperjuangkan adalah kebenaran hukum. Kita tunggu aja nanti. Ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ya aku tegur. Ah, sudah ditegur kan? Apakah Pastor Simon tidak mengasihi? Mengasihi, buktinya apa? Tegur. Jangan. Beberapa kali dalam video beliau mengatakan jangan, hati-hati. Ditegur itu. Masa Tuhan turun dari sorga ngomong sama lu? Ya lewat mulut orang-orang di sekitar mula, Tuhan bicara. Jadi Pastor Simon itu tegur. Ini bagian dari kasih. Tapi nggak didengar juga. Lalu dibilang selanjutnya, barang siapa ku kasih, aku tegur dan ku hajar. Nah, ini hajar, lebih naik levelnya. Hajar sekarang kan dihukum. Sudah ditegur baik-baik, ya dihajar. Supaya apa? Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ah, ini dia. Poinnya bertobat, kata Pastor Joshua Tewu tadi. Ya, ini jelas. Jadi mereka jangan hanya melihat Patrick Smith saja. Lihat juga dong Pastor Andi Simon. Lihat juga dong tim IHS. Proses yang mereka lakukan. Sehingga kebenaran itu disampaikan secara berimbang. Jangan kebenaran digunakan untuk berpihak, lalu menyalahkan pihak lain. Tidak boleh. Gitu. Jadi kemarin saya mau masuk sebenarnya di yang 3 jam itu. Tapi karena saya lihat sudah dikunci, yang dibicarakan adalah hukum Alkitab, bukan hukum dunia, ya sudahlah, saya juga tahu hukum Alkitab kok, ngapain saya ikut lagi, kan gitu. Ya kan? Gitu. Jadi menurut saya, Pendeta yang surat beda. ya. Gini, Bapak bisa nggak menyimpulkan konteksnya begini? Proses yang sudah cukup lama 2020, Pak Ardi sama Pak Denny sudah mulai gelisah, kita laporkan, tapi Pastor Andi Simon bilang jangan, kita doakan. Itulah yang dinasihati. Ada seorang pemuda dari Manado, baru ada 5 channel, Patrick Smith, bla 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 bla. Baru setelah itu mulailah bulan Juli kalau salah tadi mulailah dilaporkan. Dan seterusnya ada mediasi bulan 12, ternyata tidak dimanfaatkan. Apakah semua waktu-waktu ini, proses ini bisa kita definisikan sebagai wujud dari kasih? Iya dong. Iya ya. Udah pasti itu. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena mereka selalu bilang Pastor Andi Simon tidak memiliki kasih. Sudah minta maaf, jelas-jelas ke publik, sudah dihapus kepada semua terkait dengan Pastor Andi Simon, tapi kenapa tetap berjalan? Kenapa tetap begitu keras? Sampai ada kata-kata begitu. Kenapa ngotot? Di mana kasihnya? Gitu. Sudah minta maaf. Gitu. Silakan. Kalau kita ikuti Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus disalib, dia berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus turun nggak dari salib? Nggak turun, Pak. Nah iya, kenapa? Karena dia mengasihi sampai tuntas, mengerjakan keselamatan itu bagi kita. Ini juga merupakan proses kasih, memaafkan iya. Tetapi karena ini sudah di ranah hukum, ketika dia minta maaf di depan hukum, sebenarnya dia sudah mengakui kesalahan itu. Nah oleh karena itu proses hukum, kebenaran hukum itu kan harus dibuktikan. Tidak bisa diselesaikan dengan maaf. Hukum nggak bisa begitu. Kecuali sebelum masuk ke ranah hukum, itu dikerjakan, baru masih juga lanjut ke hukum, itu sudah salah memang. Tapi karena ini sudah di depan hukum, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, yuk minta maaf pun, oke, dimaafkan, tapi ini sudah di dalam hukum, yuk harus ikuti proses ini. Seperti itu, sampai satu keputusan kebenaran hukum itulah yang
perlu dibuktikan supaya clear nama baik Pastor Andi Simon yang sudah begitu rupa dilakukan oleh mereka dengan grupnya bisa dipulihkan dengan pembuktian hukum. Hanya itu. Kalau soal kasih ya sudahlah, seperti itu. Saya pikir itu Pak, menurut saya. Terima kasih.